Egy pelaku dalam kasus Vina, kira-kira siapa backingannya? Kok nggak ketangkep-tangkep sampai hari ini? Kasus Vina almarhum Cirebon, apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Kalau identitas dari keluarga Egy sendiri sudah diketahui juga dari netizen, mungkin informasi-informasi atau informasi ya, gitu? Ya, kalau kemarin saya dapat informasi si Egy ini bukan anak polisi, justru dia anak anggota DPRD malah. Ya, duganya tuh anak. Dan mereka daerah Cirebon. Dari awal kalau gue bikin video tentang Vina tuh memang yang gue pertanyakan tuh si Lindanya nih sih. Nggak tahu kenapa gue. Kasus Vina kembali dibuka. Mabes Polri bantu mencari 3 tersangka yang DPO. Ih, 7 tahun kemana aja bos? 7 tahun loh, kemana aja? Giliran videonya viral, baru lo bertindak. Kalian dapat membuat pihak yang berwajib lebih profesional lagi dan tidak terkesan hanya formalitas dalam menangani kasus Vina ini ya guys. Guys, kasus Vina Cirebon semakin kesini semakin mencuri perhatian publik. Baru-baru ini Hotman Paris mengatakan bahwasanya salah satu tersangka yang terlibat pembunuhan Vina adalah anak dari seorang bupati. Egy pelaku dalam kasus Vina, kira-kira siapa backingannya? Kok nggak ketangkep-tangkep sampai hari ini? Kasus Vina almarhum Cirebon, apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Kalau identitas dari keluarga Egy sendiri sudah diketahui juga dari netizen, mungkin informasi-informasi atau informasi gitu? Ya, kalau kemarin saya dapat informasi si Egy ini bukan anak polisi, justru dia anak anggota DPRD malah. Ya, duganya tuh anak. Dan mereka daerah Cirebon. Aduh, opini dan narasi-narasi di luaran sana yang sedang berkembang mengenai kasus Vina dan Egy ini, ya, terhadap 3 pelaku lainnya ini semakin dahsyat, semakin tidak menentu arahnya. Ya, ada yang bilang 3 pelaku lainnya ini adalah anak mantan bupati, anak DPRD Cirebon, anak polisi, anak pejabat, banyak lagi yang berkembang. Ya. Sebenarnya siapa sih? Anak siapa mereka ini? Kok 8 tahun mereka bisa tidak ketangkap-tangkap? Karena saya yakin tidak ada ya backingan yang terlalu kuat di Indonesia ini. Mau kasus siapa? Setia Novanto. Mau kasus siapa lagi? Ferdy Sambo, Teddy Minahasa. Siapa? Kemarin Rafael Alun sama anaknya Mario Dendi, ya kan? Terus juga AKBP Akhirudin sama anaknya juga. Masuk juga, gol semua. Asal diviralkan oleh netizen, oleh kawan-kawanku semua. Ya. Ditekan terus, dibantu up terus. Saya yakin pasti ini terungkap. Dan juga untuk kawan-kawanku yang warga Cirebon yang mengetahui mungkin ada kerabat rekannya, kasih tahu up agar ada keadilan buat Vina dan juga Egy dan juga keluarganya. Ya, enak sekali 3 pelaku lainnya itu masih leha-leha di luar, mungkin masih mengubah identitas, mengupayakan untuk lari, ya kan. Sementara keluarga Egy dan keluarga Vina sampai hari ini masih sedih, belum tahu siapa mastermind ataupun 3 pelaku lainnya ini. Saya sangat amat takut ketika Polri, ya, Polda Jawa Barat tidak bisa mengungkap dan menangkap 3 pelaku lainnya lagi. Ini akan menjadi presiden yang sangat amat buruk untuk Indonesia ke depan. Ya, jadi saya sangat berharap dan seluruh masyarakat Indonesia sangat berharap ya kasus Egy dan kasus Vina ini dengan bantuan Mabes Polri, ya sekarang Polda Jawa Barat sudah dibantu oleh Mabes Polri, bisa mengungkap ya dan menyelesaikan kasus Vina ini sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Sampai ke akar-akarnya guys, betul sekali ya guys. Selain yang sudah ditangkap yaitu 8 orang kasus pembunuhan Vina Cirebon, masih ada 3 DPO lagi dan salah satunya itu adalah pelaku utama loh yang membunuh Vina, almarhumah Vina ini. Bahkan belum ditangkap guys. Namun di sini banyak juga yang memberikan informasi bahwasanya di antara 3 DPO tersebut salah satunya adalah anak dari, ada yang mengatakan anak polisi, terus juga ada yang mengatakan anak dari mantan bupati, anak dari DPRD Cirebon. Nah, tentunya ini menjadi simpang siur. Siapa sih sebenarnya salah satu dari 3 DPO yang belum ditangkap tersebut? Benarkah dia mempunyai power yang sangat luar biasa sehingga sampai saat ini pun, sampai detik ini pun, sudah 8 tahun lamanya kasus ini belum juga ditemukan dan belum juga diberikan hukuman yang setimpal terhadap 3 DPO yang sampai saat ini masih dicari. Guys, hanya dengan bantuan netizen, siapa sih yang tidak bisa diselesaikan kalau netizen sudah ikut
speak up. Netizen sudah ikut mengawal. Tentunya semua kasus besar-besar dimanapun, kalau netizennya sudah ikut mengawal kasus tersebut, biasanya bakal cepat ditemukan dan diselesaikan. Untuk itu, kami berharap semoga netizen juga ikut mengawal terus kasus ini, viralkan, dan semoga 3 DPO tersebut segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, seperti itu. Benar, salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati. Ayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya. Ayo, ini juga rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Update terbaru tentang kasus Vina ini, gue speechless lagi asli ya. Ini gue lihat dari akunnya Mbak Hoodie Kuning, terus dia itu gambar itu dari akunnya Opposite, dan akun Opposite ini kalau udah posting nggak akan pernah salah gitu, pasti udah ada backup-nya dan lain-lain. Linda, Egy, cenah mereka berumah tangga. Aduh, gue nggak ngerti lagi nih. Ini dari akun Opposite ya. Tuh. Ternyata Egy dan Linda mereka sudah berumah tangga. Ini kalau bener udah gue nggak ngerti lagi, nggak, sumpah. Dari awal kalau gue bikin video tentang Vina tuh memang yang gue pertanyakan tuh si Lindanya nih, nggak tahu kenapa gue kuncinya kayak di Linda nih. Tapi ya itu, kalau udah akun Opposite ini yang posting, aduh, gue ada aja ya tiap hari ya update-nya nih. Ini sih kaget banget sih gue kalau ini emang bener ya. Nih tuh. Guys, kakak ini mengatakan bahwasanya Linda ada hubungannya dengan Egy yang merupakan pelaku atau otak utama dari pembunuhan dan pemerkosaan almarhumah Vina. Di mana Linda tersebut adalah orang atau media tempat almarhumah Vina waktu itu merasuki tubuhnya dan menceritakan semua kronologis kejadian saat dia dibunuh dan diperkosa. Benarkah Linda juga merupakan dalang dari kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina? Ini yang juga menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Namun guys, kalau emang itu benar, semoga segera terungkap dan semoga Linda bisa dihadirkan di podcast manapun untuk bisa memberikan keterangan dan informasi lebih lanjut lagi untuk membantu kasus sahabatnya almarhumah Vina. Kasus Vina kembali dibuka. Mabes Polri bantu mencari 3 tersangka yang DPO. 7 tahun kemana aja bos? 7 tahun loh, kemana aja? Giliran filmnya viral, baru lu bertindak. 7 tahun kemana aja? Aduh, ini sih yang membuat gue ngeri-ngeri sedap di Konoha. Ini nih yang membuat masyarakat curiga. Jangan-jangan salah satu yang DPO adalah backingannya kuat di kepolisian. Ya kan? Masa 7 tahun gak dapat cuy? Giliran nenek yang cuma nyuri 5 batang kayu, langsung aja ditangkap. Mengerikan. Ngeri sekali negeriku Konoha. Ya guys, abang ini mengetawakan bagaimana lucunya negeri Konoha ini guys. Hukuman di negeri Indonesia ini, di Konoha ini, ya ditertawakan karena memang kenapa kasus yang sudah 8 tahun lamanya baru sekarang mulai diproses lagi gitu. Selama ini kemana aja, seperti itu kata abang ini, yang mana kasus Vina kembali dibuka setelah viralnya yang difilmkan dan ditayangkan di bioskop. Barulah sekarang mulai lagi dibuka kasusnya. Guys, mari kita bahas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasusnya Vina. Semoga video gue ini atau video konten kreator lainnya atau video kalian dan komenan repostan kalian dapat membuat pihak yang berwajib lebih profesional lagi dan tidak terkesan hanya formalitas dalam menangani kasus Vina ini ya guys. Betul. Yang pertama adalah pada tahun 2016 ketika kejadian, pihak yang berwajib menyatakan Vina dan partnernya ini kecelakaan tunggal. Tapi nyatanya bapaknya tuh ngomong kalau misalkan motor
motor dan tiang listriknya itu tidak sama sekali hancur seperti yang dikatakan polisi. Karena logikanya kalau misalkan dia sampai nabrak tiang listrik, pasti motornya atau tiang listriknya penyok, minimal hancurlah bannya atau bodi motornya, tapi ini enggak. Apalagi Vina ini adalah korban pemerkosaan, tidak mungkin tidak ada yang namanya jejak sidik jari si pelaku di dalam tubuh si Vina ini. Pasti ada yang namanya jejak sidik jari atau cairan-cairan karena dia adalah korban pemerkosaan. Bapaknya yang orang awam aja melihat kejadian tersebut, melihat bekas-bekas luka anaknya itu tidak wajar, bisa melihat ini tuh kejadian bukan kecelakaan gitu. Masa pihak yang berwajib tidak bisa melihat kejanggalan tersebut, guys? Yang kedua adalah dari 11 pelaku hanya tertangkap 8 pelaku saja dan sisanya itu kabur, guys. Padahal menurut kesaksian kakaknya Vina waktu di podcastnya Densu itu, dia bilang ketika kejadian yang mengabarkan pertama itu adalah tersangka ke rumahnya. Itu artinya apa? Mereka ini masih satu circle atau masih satu kampung. Karena menurut video viral kemarin, almarhum Vina ini mengatakan salah 2 dari mereka adalah anak pejabat dan polisi. Ya walaupun video viral tersebut tidak bisa dijadikan bukti sah, namun kenyataannya video itu bisa dijadikan petunjuk yang memang saat ini benar adanya gitu. Ya guys, jadi ada apa seperti itu? Kenapa 3 orang DPO ini tuh susah sekali untuk ditemukan dan ditangkap? Apakah benar karena ada backingan yang mungkin bisa membantu menjamin 3 orang DPO tersebut sehingga sampai saat ini belum bisa ditangkap seperti itu? Bahkan ya guys ya, bapak dari Eki yang merupakan kekasih Vina juga adalah seorang polisi seperti itu. Namun tidak bisa mengungkap kasus ini. Seberpower apakah gitulah dari 3 DPO ini, yang membacking siapa? Itulah yang menjadi pertanyaan banyak orang, sehingga kasus ini sampai sekarang pun juga masih belum selesai seperti itu ya guys. Karena hal itu seharusnya pihak yang berwajib lebih mudah mencari pelaku karena bapak mereka adalah pejabat atau orang penting. Yang ketiga adalah akhirnya polisi mengeluarkan daftar pencarian orang tanpa muka, minimal sketsa. Ini yang sangat terlihat kalau pihak yang berwajib terlihat atau terkesan hanya formalitas saja untuk menangani dan menyelesaikan kasus Vina ini, guys. Bapak, ini gimana kita mencari atau misalkan ini bener nih orangnya nih yang dicari nih, gimana kita bisa tahu, Pak? Kalau misalkan mukanya aja minimal sketsa lah, Pak. Kalau saya nonton di Netflix tuh, kalau misalkan kagak ada fotonya minimal ada sketsa, Pak, dikeluarin. Mana kita tahu tuh orang kalau kagak ada mukanya, Pak? Pihak yang berwajib hanya mengeluarkan nama, umur, dan ciri-ciri yang pastinya itu sudah berubah karena kejadiannya sudah dari 8 tahun yang lalu. Masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasusnya Vina ini. Kalau misalkan dipikirkan secara mendalam, ini sangat menyeramkan ya Bunda, ya kan? Tapi gue udah agak lega karena Komar Paris sudah turun tangan. Terima kasih ya Bapak, gitu kan. BTW yang jadi itulah kejanggalan dari kasus pembunuhan Vina yang dilakukan oleh 8 orang tersangka dan 3 DPO yang sampai saat ini belum ditemukan. Bahkan guys ya, polisi atau aparat hanya sekadar formalitas untuk ketiga DPO tersebut hanya melampirkan nama dan umur. Karena sudah 8 tahun yang lalu, tentunya ciri-cirinya pun juga sudah mulai berubah nih guys. Apalagi dikabarkan 3 DPO tersebut sudah mengganti identitas. Tentunya makin kesulitan untuk kita menemukan dan mencari. Untuk itu, semoga saja dengan turun tangannya Bapak Hotman Paris bisa berhasil membantu dan mengawal kasus ini sampai almarhum Vina dan keluarga mendapatkan keadilan dari meninggalnya anak dari orang tua Vina tersebut. Oke guys, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus ini? Dan berikan komentarnya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.